Oke, ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai filter dan transform ya. Nah, ini bagi yang suka Photoshop akan mudah mengerti. Jadi zaman now ini kita kalau mendesain web itu sudah tidak perlu lagi pakai Photoshop ya, tidak seperti dulu. Untuk hal-hal yang umum itu sudah bisa dilakukan dengan CSS only saat ini ya. Tapi ya khusus kalau misalnya kalau sesuatu yang advance gitu ya, mungkin kita masih tetap butuh untuk Photoshop ya. Jadi misalnya kita mau memfilter sebuah gambar untuk jadi blur, terus kemudian grayscale atau monochrome seperti itu ya, hitam putih, terus opacity-nya kita atur, terus mungkin jadi sepia, atau brightness-nya juga kita atur. Nah, itu semua bisa kita atur dengan CSS. Nah, demikian juga untuk melakukan transformasi 2D ataupun 3D, itu bisa kita lakukan juga terhadap elemen kita, cukup dengan CSS saja. Nah, kita akan belajar tentang ini. Ini saya sudah siapkan sebuah file ya. Untuk pelajaran kali ini biar lebih cepat ya, karena ini simpel saja sih sebenarnya. Filenya ini isinya cuman div sama image ya. Nah, saya ada gambar mobil di sini. Silakan kalian cari gambar yang kalian suka ya untuk dipakai untuk coba-coba ya. Nah, saya juga menggunakan style sheet atau CSS-nya itu yang embed ya. Jadi di file ini juga untuk CSS-nya ya, pakai style ini di file yang sama. Ini namanya embed ya, yang tipe embed. Jadi tidak pakai file berbeda. Nah, silakan nanti kalian pause videonya untuk bisa menyalin hal ini ya. Jadi nanti kalian bisa coba-coba di komputer kalian. Oke, kita mulai ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Ini mungkin langsung saya bagi dua aja screen-nya supaya terlihat ya. Nah, oke. Jadi untuk gambar car-nya ini saya letakkan di sebuah div ya dengan kelas car. Nah, kemudian kelas car-nya ini saya beri CSS, saya beri styling dengan lebar 500 pixel, tingginya 300 pixel, ya, margin-nya saya autokan biar bisa ke tengah, ya. Terus kemudian posisinya saya buat relatif dengan border 1 pixel warna merah, ya. Nah, terus kemudian untuk image-nya sendiri, nah ini saya atur lebarnya 300 pixel, ya, sehingga image-nya selebar 300 pixel. Oke, kita akan coba ya untuk filternya satu demi satu. Nah, ini sudah saya siapkan. Misalnya untuk yang ini, yang blur ya. Nah, akan jadi begitu kita pakai filter ini, maka gambarnya akan jadi blur ya. Nah, ini bisa kita besarkan nih untuk pixelnya ya. Misalnya 20 pixel ini. Nah, lebih blur lagi dia. Gitu. Kalau 2 pixel, nah maka lebih blurnya nggak terlalu ya. Oke, terus kemudian kalau ini kita kembalikan dulu supaya jelas. Nah, terus kemudian untuk brightness-nya bisa kita atur juga. Nah, untuk brightness-nya, nah jadi terang sekali gitu ya. Ini bisa kita atur misalnya lebih terang lagi. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke. Kalau 100% kan dia normalnya ya. Kalau 130% dia lebih terang. Seperti itu ya brightness-nya. Terus kemudian untuk kontras. Kontras ini juga bisa kita atur ya. Nah, dia lebih kontras. Nah, ini bisa kita main-mainkan untuk persentasenya ya. Terus kemudian kita juga bisa memberi shadow terhadap gambarnya ini. Saya pakai 8 pixel, 10 pixel dengan warna grey shadow-nya ya. Nah, dia ada efek shadow di sini ya. Oke. Terus kemudian kita juga punya filter misalnya grayscale. Nah, ini kalau kita grayscale,
Nah, dia menjadi hitam putih ya. Ini kalau di grayscale 200% misalnya. Ya, nggak kentara ya. Nah, oke. Terus kemudian kita juga ada hue rotate. Nah, ini 90 degree. Kalau kita save, nah hasilnya ini yang suka-suka desain mungkin ngerti ya, saya juga kurang ngerti juga. Terus kemudian invert nih, juga ada invert, filternya invert. Nah, jadinya seperti kayak film negatif ya, itu invert. Terus opacity, bisa kita atur, kita sudah sempat belajar untuk opacity. Nah, opacity-nya bisa lebih transparan, ya. Ini transparansinya. Terus kemudian kita juga ada saturasi. Nah, saturasinya seperti ini ya. Terus untuk sepia. Sepia ini kalau misalnya efeknya seperti foto lama. Nah, agak kekuning-kuningan seperti ini ya. Terus kita bisa menggunakan shortcut ya. Jadi pakai seperti ini. Ini kontrasnya langsung kita pakai beberapa bisa ya. Jadi filter kontrasnya berapa, brightness-nya berapa. Kita bisa atur langsung seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Itu shortcut-nya bisa kita langsung gabungkan. Atau kita bisa pakai filter none, ya. Berarti nggak ada filter sama sekali, artinya sama aja ya dengan default ya. Oke, itu untuk yang filter. Sedangkan untuk transform, itu kita bisa mentransformasikan 2D ataupun 3D terhadap elemen kita. Misalnya kita pakai skew ini, skew X 30 degree. Maka ini kalau kita coba, nah kita lihat yang skew X berarti yang untuk vertikalnya, yang untuk atas dan bawahnya ini tidak berubah ya. Dia hanya berubah untuk kanan kirinya ya. Nah, demikian juga kebalikannya kalau misalnya kita pakai yang skew Y. Nah, kalau skew Y yang sebelah kanan dan kirinya tetap sama, tapi yang bagian atas dan bawahnya ini yang dimiringkan ya. Itu kalau skew Y. Nah, kita bisa pakai shortcut langsung skew X-nya 10 degree, terus kemudian Y-nya 10 degree. Seperti ini ya. Nah, ini jadinya baik atas maupun bawahnya dan juga kanan dan kirinya itu semuanya bisa miring ya. Nah, itu yang transform skew. Terus kemudian translate. Nah, translate ini sama seperti kayak ngatur tempatnya juga sih. Nah, translate itu kayak ngatur posisinya ya. Translate X 20 pixel. Maka dia akan berpindah 20 pixel. Kalau plus itu ke kanan, kalau minus itu ke kiri ya. Jadi kalau ini saya minus, nah dia akan berpindah ke kiri ya. Tapi kalau plus, dia pindahnya ke kanan. Nah, demikian juga untuk yang Y-nya. Y-nya ini 50 pixel. Nah, dia akan ke bawah. Jadi kalau plus ke bawah, kalau minus ke atas ya. Nah, transform untuk translate ini kita juga bisa shortcutkan langsung X, Y-nya ya. Jadi kalau seperti ini, dia akan 20 pixel ke kanan dan 10 pixel ke bawah. Nah, jadinya ini ya. Gitu. Terus kemudian kita juga punya bisa scale-nya atau ukurannya bisa kita perbesar ya. Nah, misalnya secara X-nya itu kita perbesar 2 kali lipat. Maka seperti ini ya. Atau secara Y-nya yang kita perbesar 2 kali lipat. Maka hasilnya seperti ini ya. Gitu. Atau kita bisa scaling X-nya 2 kali lipat, Y-nya 3 kali lipat. Nah, ini langsung shortcut-nya pakai scale 2,3. Nah, hasilnya seperti ini. Ya.
Terus kita juga punya rotate. Rotate X 180 derajat. Nah, maka terhadap sumbu X dia akan dirotate terhadap sumbu X sehingga terbalik ya mobilnya. Gitu. Kalau yang rotate Y 180 derajat, maka terhadap sumbu Y dia akan dirotate sehingga arahnya terbalik. Ya. Nah, atau bisa juga kita rotate begitu saja ya. 10 degree ini berarti artinya baik Y ataupun X. Nah, dia merotate 10 degree. Oke. Terus kemudian kita juga bisa melakukan shortcut transform. Jadi langsung dalam satu transform itu kita scale maupun rotate. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita scale-nya itu, misalnya kita scale 2 ya, biar kelihatan. Scale-nya kita 2. Nah, dengan dirotasi terhadap sumbu X, ya, itu 180 derajat. Oke, itu ya. Nah, dengan transform ini kita juga bisa menengahkan, membuat gambar ini menjadi ke tengah ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Untuk di sini, untuk karnya ini ya. Caranya yang pertama, untuk pairnya ya, yang jelas itu kita harus pakai position juga ya. Makanya saya beri position relatif ya. Nah, untuk carnya sendiri kita juga menggunakan position. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, kita pakai absolute. Nah, absolute itu berarti dia terhadap pairnya ya, dia terhadap pairnya, relatif terhadap pairnya. Terus kemudian untuk topnya kita beri 50% misalnya ya, 50%. Terus kemudian untuk leftnya kita juga beri 50% ya. Nah, terus kemudian kita transformkan, kita transform. Sebentar, sebelum ini saya jelaskan dulu. Ini kalau kita save, oh sorry, kita matikan dulu yang ini ya. Kita matikan dulu yang ini. Oke. Nah, dengan posisinya dia absolute, maka dari topnya kita set 50% dan leftnya 50%. Maka titik mulainya gambar ini dia akan berada di tengah. Padahal kita mau yang di tengah itu adalah titik yang di tengahnya gambar ini. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan transform ya. Transformnya itu kita pakai translate ya, karena kita akan merubah posisi X-nya, jadi kita menggunakan translate. Translate-nya tentunya dengan minus 50%, minus 50%. Jadi teknik untuk menengahkan itu seperti itu ya. Nah, gambarnya akan menjadi ke tengah dengan titik tengahnya berada tepat di gambarnya ini. Sehingga gambarnya akan berada tepat di tengah-tengah dari pairnya ya. Nah, seperti itu teknik untuk membuat gambarnya menjadi ke tengah dengan menggunakan transform ya. Jadi itu pelajaran kita kali ini tentang filtering dan juga tentang transform. Semoga bermanfaat. Terima kasih.